Bidding kita berhenti pada saat SB tidak memberikan jaminan. Tidak memberikan jaminan, bidding tertutup, akhirnya terjadi manipulasi atau penyuapan yang dilakukan oleh Qatar. Akhirnya Qatar terpilih. Basket Amerika, itu adakah yang menandingi basket Amerika? Mungkin baseballnya lah kalau Amerika tuh. Ya kan? Cina olahraga pesorangan. Nah, Indonesia olahraganya dari Sabang sampai Merauke adalah sepak bola. Ya, tapi yang mendapat emas di Olimpiade panjat tebing. Jadi ini nggak masuk akal kita nih. Ada apa dengan sepak bola kita? Halo, jumpa lagi dengan saya Nana Budi Satya di Football Plus. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Bang Sarman El-Hakim. Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia, ya. MSBI ya. Ya. Apa tuh MSBI? Itu, Bang. Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Kalau kita di luar namanya Indonesia Football Society. Ya, MSBI itu lahir karena kampanye Piala Dunia untuk Indonesia tahun 2022 itu lahirnya. Makanya kita klaim masyarakat sepak bola Indonesia. Makanya Bang Sarman tuh sampai keliling dunia tuh bawa spanduk kita mau jadi host di 2022 ya. Iya. Itu ceritanya gimana tuh Bang? Ceritanya sebenarnya cerita extraordinary ya. Nah, waktu itu zaman Nurdin Halid ya, tahun 2009-2010 ada kesempatan kita menjadi host tahun 2022 ya. Tapi kan edukasi untuk menjadi host itu kan orang ukurannya prestasi dan infrastruktur ya. Tapi yang anehnya ya, waktu Nurdin mencalonkan diterima oleh FIFA dan dimasukkan ke kelompok Asia, zona Asia. Nah, zona Asia itu ada 5 negara. Australia, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Qatar. Ada 5 negara. Dan itu diterima. Sayangnya karena edukasinya nggak sampai, orang saat itu bilang, prestasinya nggak ada, infrastrukturnya wah macam-macam. Padahal itu menunggu 12 tahun. Federasi support nggak pada saat itu? Dia daftar dan ikut auction atau presentasi di Cape Town tahun 2009. Dan apa waktu dia presentasi? Possible vote saat itu untuk Indonesia 14 suara, Australia 2, Jepang 1, Korea Selatan 1, Qatar 0. Itu possible vote. Waktu itu? Iya, dan sudah bisa dipastikan. Indonesia host 2022. Gagal kenapa? SBY tidak memberikan jaminan. Pada saat itu? Iya, pada saat itu pas tahun 2010 kan mendaftar, diterima, diminta jaminan 7 kementerian dan dilakukan oleh Nurdin Halid. Ada 2 yang memberikan, yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Abu Rizal Bakri sebagai Menko Kesha saat itu. Pada saat itu ya? Iya. Kalau 7 kementerian itu diberikan, sudah dipastikan Indonesia pasti. Anggaran yang disiapkan kalau jadi host itu berapa? Nah, waktu itu tidak melangkah ke sana. Karena bidding kita berhenti pada saat SB tidak memberikan jaminan. Tidak memberikan jaminan, bidding tertutup, akhirnya terjadi manipulasi atau penyuapan yang dilakukan oleh Qatar. Akhirnya Qatar terpilih. Tapi terpilihnya Qatar ada handicap yang tidak bisa yang dilakukan oleh Qatar, yaitu bulan penyelenggaraan. Qatar tidak bisa menyelenggarakan bulan Juni-Juli. Makanya terjadi penyuapan lagi tuh untuk penggeseran kepada bulan November-Desember tahun 2022. Yang mengakibatkan hasil daripada penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022 adalah penyelenggaraan terburuk dalam sejarah penyelenggaraan FIFA.
terburuk. Nah waktu itu itulah makanya karena jaminan dari federasi sudah, pemerintah belum, itulah awal saya mempelajari sepak bola. 2009 saya ke Afrika Selatan karena 2010 dia penyelenggara 2010 kan. 2009 saya datang. Iya. Saya datang pada saat Piala Konfederasi. Saya berkampanye di sana untuk merubah dan mendesak agar SB memberikan jaminan, ya kan. Pulang dari Piala Konfederasi, saya 1 bulan di sana, ya di beberapa kota, Cape Town, Johannesburg, Saint Peters, saya datang ke sana tuh, tempat penyelenggaraan itu gitu loh. Nah, saya bawa informasi di sana, saya katakan ke Pak Nurdin, ayo, Afrika Selatan lebih buruk dari kita. Prestasi, infrastruktur lebih buruk gitu loh. Karena kejahatan tertinggi di dunia kan di Johannesburg gitu. Iya. Tapi Pak Nurdin gimana? Presiden belum memberikan jaminan. Tiba-tiba meledak bom Marriott. Iya. Kedatangan MU. Iya. Dan Pak Nurdin bilang, sudah Sarman, stop. Tidak mungkin, apalagi ada Kejadian. bom gitu loh. Tapi saya tidak berhenti di situ. 2010 saya datang lagi. Saya mau membedakan Piala Konfederasi dengan Piala Dunia. Di Piala Konfederasi memang masih ada kejahatan. Stadion Green Point itu di Cape Town itu 2009 masih sekitar 40-50%. Tahun 2010 oke, kelar. Meskipun belum siap seperti yang diharapkan oleh FIFA gitu. Kenapa? Karena memang di AFSEL itu bukan sepak bola yang populer, rugby dan kriket gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah menjadi host itu bukan karena infrastruktur, bukan karena prestasi, bukan. Dia juga nggak prestasi bagus-bagus juga. Iya, kan? jawabannya adalah pertolongan FIFA kepada Afrika Selatan untuk menyelenggarakan itu karena apa? Failnya Mandela menyelenggarakan Piala Dunia Rugby tahun 95 itu sebetulnya. Terus Anda tetap Tetap saya 2012 saya berangkat ke Piala Eropa. Saya berangkat ke Piala Eropa, saya nonton di itu kan Polandia dan Ukraina. Iya. Tapi karena Ukraina itu masih komunis ya, kita belum bisa masuk langsung ke sana gitu. Jadinya saya hanya di Polandia. Di situ saya lihat Polandia, sejarah sepak bolanya Polandia. Saya berangkat beberapa 6-7 negara, sampailah saya ke Swiss gitu, ke Zurich tepatnya. Tetap melakukan protes. Tetap melakukan protes. Bukan hanya protes, saya tetap mengatakan bahwa karena ini ada kesempatan, tetap ada kesempatan. Tetap campaign ya. Tetap artinya. campaign karena saya yakin FIFA pernah menganulir keputusannya di tahun 86 sebetulnya. Meksiko. Sebetulnya bukan Meksiko, itu Kolombia. 3 tahun sebelum penyelenggaran dirubah oleh FIFA menjadi Meksiko. Makanya saya yakin. Alasannya apa dulu? Alasannya itu saya tahu setelah saya datang ke kantor Federasi Meksiko di Mexico City. Alasannya yaitu tadi, bantuan pertolongan terhadap negara Meksiko yang diprediksi akan lebih hancur. Dia membutuhkan pesta yang besar. Ya. Bahkan tahun 55 kan ada gempa bumi dahsyat tuh, ya kan? Itu juga salah satu penyebab kenapa dari Kolombia digeser ke Meksiko. Nah, alasan ini memang tidak tertulis, tidak formal gitu loh. Gitu loh. Sama seperti Afrika Selatan gitu kan. Itu juga tidak formal bahwa menjadi host harus begini, enggak. Tapi dalam catatan sejarah saya, itu selalu bantuan FIFA terhadap anggotanya, yang negara anggota itu harus mendapatkan jalan keluar. Nah, itu di penyebab Afrika Selatan. Ya, saya pelajarin tuh 2012 saya nonton Piala Eropa yang finalnya di Polandia. Di Polandia perjalanan itu sebenarnya perjalanan yang mencari penyebab apa satu negara itu prestasi sepak bolanya
meskipun olahraga itu tidak populer di negara tersebut gitu kan banyak. Iya. Kenapa? Seharusnya kan kita populer olahraga masyarakat harusnya berprestasi kan. Afrika Selatan pada saat itu budget penyelenggaraannya berapa itu? Tahu? Nah, Afsel itu waktu penutupan kan ada wartawan menanyakan ke Zuma ya, karena presidennya bukan Mandela, Zuma. Zuma bilang begini, untuk media tolong jangan dikatakan pertama berapa budget, apa keuntungan. Kami ingin menyampaikan dengan menjadi host Piala Dunia, ya kecintaan rakyat Afrika Selatan itu 97%. Itu. Iya, jadi penyelenggaraan Piala Dunia itu kesimpulannya ya membanggakan negaranya karena menjadi penyelenggara itu satu generasi nggak bisa 2 kali gitu. Saya kasih contoh Inggris tahun 66 sampai hari ini dia nggak ada lagi dia menjadi penyelenggara, ya kan? Amerika 94 nggak ada lagi, besok 2026 gitu, ya kan? Perancis 38 dapat lagi 98, jadi yang penantiannya panjang. Amerika aja yang cepet tuh. Yang cepat Meksiko sekarang tuh 3 kali dia. Iya, iya. Jerman 2 kali, Perancis 2 kali, gitu loh. Yang paling sering nih big question buat orang, kenapa Meksiko selalu mendapatkan, gitu loh. Nah, sedangkan negara ini mengatakan untuk menjadi host itu biasanya satu generasi. Jepang 2002. Nanti ada lagi tahun 2050 dia baru berencana menjadi juara dunia dan kedua kali menjadi host. Korea Selatan 2002 aja. Sampai hari ini nggak ada mimpi dia untuk menyelenggarakan host. Karena apa? Tidak ada masalah dengan negaranya. Gitu loh. Tidak ada masalah dengan negaranya. Banyak hal yang dia ya buat apa gitu loh. Dan FIFA juga nggak akan menunjuk dia. Makanya Indonesia zamannya Jokowi juga ada kampanye kan 2034 ya, mau jadi host kan. Itu setelah tahun 2017 saya dipanggil dengan Pak Teten ya DKSP, dia minta penjelasan apa manfaat menjadi host karena dia lihat saya selalu berkampanye untuk 2022 menggantikan Qatar kan. Saya jelaskan bahwa menjadi host Piala Dunia satu kalau ditanyakan komersil sampai hari ini nggak ada catatan menjadi host Piala Dunia yang dimulai tahun 30 rugi. Gitu loh. Pasti. Ya memang kenyataan seperti itu. Dan ada satu negara besar prestasi sepak bolanya luar biasa, Belanda contohnya. Sampai hari ini dia tetap melakukan menjadi host, nggak dapat. Nggak pernah, Belanda nggak pernah tuh ya. Ya, Maroko pun seperti itu. Baru dapat nanti 2030. Itu pun tuan rumah bersama. Iya. Maroko, Spanyol, Portugal. Gitu. Nah, makanya kalau ditanyakan kembali kepada MSBI, itulah edukasi MSBI. Membuat pesimis dan memberikan informasi bahwa menjadi host itu bukan masalah prestasi, bukan masalah infrastruktur. Qatar juga nggak bagus prestasinya soalnya. Oke itu. Bukan hanya itu, Iya. dia tidak bisa menyelenggarakan di bulan the best-nya, Iya. Juni-Juli gitu loh. Tapi makanya kos untuk menyelenggarakan itu dia mengeluarkan 3.000 triliun lebih. Kalau Jokowi bilang 3.600. Tapi overall saya bilang mungkin 3.200 atau 3.400. Jadi kalau ditanyakan apa MSBI, sampai hari ini MSBI mengedukasi masyarakat, ayo sama-sama. Meskipun banyak sebagian masyarakat mengatakan udahlah kita prestasinya di Asia Tenggara begini, apalagi di Asia, apalagi dunia gitu loh. Padahal kalau saya lihat Indonesia itu untuk berprestasi atau untuk menyelenggarakan Piala Dunia sangat mudah. Untuk prestasi saya berjalan keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terakhir kemarin saya berjalan sampai di Flores Larantuka sampai ND. Nah sekarang saya tanya, ada nggak orang tahu Sinyo Aliando itu lahir di mana dan besar di mana, orang mana? Saya baru tahu pas waktu saya di Larantuka. Taunya Sinyo Aliando itu orang Larantuka. Nah kalau dipikirkan dengan pelatih sekarang, Sinyo adalah membawa timnas kita tahun 86 hampir lolos Piala Dunia. Bukan babak 3 atau babak 4, satu langkah.
Dan sejarah itu dihilangkan hari ini. Kenapa? Banyak hal penyebab hilangnya sejarah-sejarah tentang perjalanan sepak bola Indonesia. Karena nggak punya kantor kita. Makanya Bang Sarman berapa kali mencalonkan diri jadi calon ketua umum tuh waktu itu ya? Iya, hampir 4 kali ya. Hampir 4 kali ya? 4 kali. 4 kali, bukan hampir 4 kali. 5 kali saya nggak mau menyerahkan dokumen untuk menjadi peserta. Karena panitia pemilihan belum terbentuk. Bagaimana dia mau menerima peserta caretaker untuk calon ketum PSSI? Di situ administrasinya itu masalahnya. Jadi kalau kita bicara mengenai prestasi itu kembali kepada administrasi. Waktu itu yang digaung-gaungin mau jadi calon ketua umum, mau dikemanain sepak bola Indonesia? Ya, kalau saya sih sebetulnya sederhana. Kalau saya menjadi ketum PSSI itu saya kembalikan kepada saat kita diterima anggota FIFA. Ya, kan kita menjadi anggota FIFA tahun 30, ya kan? Itu pun karena keberanian Suratin ya, membawa beberapa klub yang ada di tanah Jawa orang bilang, padahal di Sumatera udah ada 28 PSP ya. PSC. 15 udah ada Makassar kan gitu. Jadi bukan Jawa aja gitu loh. Nah, keberanian dia membawa nama-nama klub mendaftar sebagai anggota FIFA. Nah, disitulah kita baru tahu apa sih menjadi syarat anggota FIFA atau konsekuensinya menjadi. Kan konsekuensinya 2 sebetulnya. Melakukan pembinaan dan melakukan kompetisi. Pembinaan yang baik, kompetisi yang baik akan menjadi peserta Piala Dunia. Dan ini dibuktikan oleh Suratin, yaitu tahun 38, meskipun bernama Hindia Belanda, dia belum jadi peserta. Dan Hindia Belanda hari ini bernama Indonesia kan? Iya. Itu, jadi kalau saya menjadi ketum PSSI, saya kembalikan dulu nih, pembinaan yang baik, kompetisi yang baik. Kalau pembinaan yang tidak baik, kompetisi yang tidak baik, akan terjadi hari ini, yang namanya naturalisasi. Lebih jauh lagi, saya katakan, apakah kita masih menjadi anggota FIFA? Tidak. Karena 2 ini nggak dijalankan. Sampai mengambil binaan negara lain, ini memalukan. Kenapa memalukan? Karena masih ada orang bermain bola dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita jalan dari Larantuka tuh, Flores Timur, sampai ND, kita jalan darat, kalau udah menjelang sore, tiba-tiba ada gerombolan anak muda keluar dari hutan, pasti main bola. Begitu juga di Papua. Tapi sah-sah aja PSSI semuanya di-approve kok sama PSSI naturalisasi itu. Iya, sebagian orang mengatakan sah, ya. Tapi karena saya sedikit banyak melakukan penelitian, membandingkan gitu ya, ya sah naturalisasi karena ada statuta FIFA yang memperbolehkan naturalisasi darah gitu ya. Tapi bukan bangsa. Karena kalau bangsa itu dia bukan bicara darah. Budayanya bagaimana, besarnya bagaimana, lebih tepatnya keseharian, gitu kan? Jadi kalau naturalisasi ini bangsa Indonesia, saya kan bukan bangsa Indonesia. Karena coba aja lihat setelah Piala Dunia ini, apakah dia tinggal di Kerawang atau di Depok atau di kan Medan? Masih main di liganya masing-masing. Kan ada beberapa pemain naturalisasi yang gagal di sini kembali ke Belanda menjadi Belanda lagi gitu loh. Jadi bagi saya naturalisasi ini nggak ubahnya Erik bilang ini project, ya sudah, ini project gitu loh. Ini bukan konteksnya kepada pembinaan, bukan konteksnya ke kompetisi. Makanya saya bilang, kalau dia buka dokumen terhadap diterimanya Suratin menjadi member FIFA, ya dokumen itu 2. Klub gitu. ya. Pembinaan yang baik, klub kompetisi yang baik untuk hadir di event Piala Dunia. Makanya Palestina tuh di anggota PBB nggak ada, tapi di FIFA ada ya. Ya. Karena klubnya. Karena klub. Jadi karena ada kompetisi di sana juga ya. Kompetisi ada di situ dan melakukan pembinaan lebih tepatnya. Karena hasil dari pembinaan akan masuk jenjang kompetisi, kalau orang bilang ada kelompok umur ya kan.
tapi ada kelompok senior yang akan dipakai oleh negara Palestina untuk ikut agenda FIFA, gitu loh. Jadi ya sekarang masyarakat sedang turbulence ya, turbulence gitu. Harapannya luar biasa, apalagi dikaitkan dengan ini sejarah kita tampil di Piala Dunia gitu ya. Banyak hal positif sebetulnya. Positif bisa jadi anak-anak daerah itu bangkit semangatnya ya, karena dia lihat naturalisasi itu nggak ada apa-apanya gitu loh, kan gitu. Nah itu positifnya. Takutnya negatifnya apa? Tidak percaya diri gitu loh. Dia lebih ya banyak turbulence yang akan terjadi nih menurut saya kalau misalkan gagal dalam menuju Piala Dunia tahun 2026 Amerika, Kanada, Meksiko. Tapi kan masyarakat Indonesia sekarang tuh sangat euforia lah dengan timnas. Nggak, kalau dilihat dari zaman-zaman dahulu lah, sekarang ini yang benar-benar orang menunggu kapan main apa. Karena pemain-pemain diaspora lah kalau saya bilang itu semua, karena kan semua udah jadi warga negara Indonesia, kebetulan mainnya di klub-klub luar negeri gitu. Masyarakat menikmatin gitu dengan ya pemain sekarang. Kan gini ya, jadi informasi tentang naturalisasi gitu ya, informasi tentang penyebabnya itu kan nggak seimbang. Orang selalu mengatakan Prancis, Belgia, Australia atau negara-negara yang banyak memakai keturunan Afrika atau Timur Tengah banyak gitu ya. Mereka lupa. Saya pernah datang beberapa kali, misalkan saya ke Prancis gitu. Saya melihat kaum imigran itu ya. Kita sederhana aja. Zidane itu besar, ya kan? Bukan hanya lahir, mungkin besar gitu ya. Di camp pengungsian. Nah, di camp pengungsian itu mungkin nggak ada lapangan basket atau lapangan olahraga yang lain. Yang kalau dia mau melakukan olahraga itu Sepak bola. nggak mungkin karena harus beli sepatu, harus pasang. Yang bisa dilakukan adalah sepak bola, kan gitu. Nah dari sepak bola itu dia berpikir ini banyak kesempatan kan, di mana kebutuhan timnas Prancis itu kan itu harus ada kan, ada event-event besar gitu ya. Nah pertumbuhan penduduk kan minus, kan gitu. Jadi naturalisasi Zidane, Mbappe itu bukan seperti naturalisasi Indonesia. Itu 100% beda. Nah, informasi itu yang nggak disampaikan ke masyarakat. Kalau yang dari Belanda ini kan dia lahir di sana. Lebih tepatnya budaya. Budaya nggak nyampe. Budaya nggak nyampe. Kalau budayanya nggak nyampe, bagaimana dia menjadi bangsa gitu loh. Menjadi membela negara Indonesia. Ini treatmentnya komersil gitu loh. Atau lebih tepatnya lagi, setiap pemain sepak bola lahir hanya dua keinginannya, membela negaranya dan tampil di Piala Dunia. Inilah yang diungkapkan oleh seorang Maradona di usia 8 tahun. Nah, bagaimana dengan pemain naturalisasi kita? Karena dia tidak bisa membela negaranya untuk Piala Dunia, dia akan cari negara yang memungkinkan dia bisa tampil. Dan kebetulan itu ada darah Indonesia juga kan. Iya, itu nggak bisa kita pungkirin kan. Iya. Ini kan alasannya darah terus. Iya. Tapi dampaknya bagaimana? Kita harus fair. Hari ini kita lihat beberapa kali pertandingan, siapa yang mewarnai? Naturalisasi atau akamsi saya lebih tepatnya. Ya kan? Kemarin kita lawan Jepang, baru mulai ada kelihatan seserang dengan masuknya Pratama Arhan dengan lemparan. Walaupun itu menyalahi daripada strategi. Iya. Itu strategi yang paling aneh. Kan gitu menurut saya. Jadi kalau kita hari ini memperdebatkan naturalisasi atau tidak, itu menurut saya akan berakhir. Akan berakhir dengan gagalnya atau lolosnya akan berakhir. Karena ada titik jenuh terhadap naturalisasi tersebut. Saya baru pulang dari Papua. Saya baru pulang dari Kalimantan.
Saya baru pulang dari Sulawesi. Mereka pun menanyakan, adakah media yang bisa menyampaikan perasaan kekecewaan ini? Nggak ada. Orang bilang ini hiburan. Oke, hiburan. Tapi bagaimana dengan negaranya? Ada anekdot ya. Ada 4 negara besar di dunia ini yang sampai ini belum bertambah. Amerika, India, Cina, dan Indonesia. 4 negara besar ini unik. Apabila di 4 negara ini ada olahraga populer, olahraga rakyatnya, itu akan berdampak kepada prestasinya. Tuh. Contoh, kriket, India. Adakah yang bisa menandingi India? Mungkin Pakistan. Basket, Amerika. Itu adakah yang menandingi basket Amerika? Mungkin baseballnya lah kalau Amerika tuh. Ya kan? Cina, olahraga pesorangan. Nah, Indonesia, olahraganya dari Sabang sampai Merauke adalah sepak bola. Ya, tapi yang mendapat emas di Olimpiade panjat tebing. Jadi ini nggak masuk akal kita nih. Ada apa dengan sepak bola kita? Tapi sama, 4 negara itu kan nyari 11 pemain aja juga susah. Prestasinya kan nggak ada yang bagus tuh dari 4 negara. 4 negara dengan populasi terbanyak di dunia, Ya. dari Cina, Ya. India, Ya. Amerika, Ya. Indonesia. Ya. Nyari 11 pemain yang bagus di lapangan aja mereka juga sama-sama susah. Iya, karena kan nggak populer. Di Cina populer, di India populernya apa? Kriket, bukan bola. Di Amerika, walaupun di endorse juga nggak mungkin. Karena bukan Cina udah melakukan, Amerika udah melakukan dengan kompetisi yang bagus, Iya. yang secara profesional, Ya, pemain-pemain luar banyak yang datang, ya. tapi nggak jadi juga tuh. Ya, karena nggak populer bolanya. Tapi coba dong basketnya. Coba dong kriketnya. Coba dong olahraga pesorangannya. Makanya dikembalikan ke Indonesia. Kan begitu kan konteks logikanya gitu ya. Kalau dia menjadi olahraga popularitas, olahraga dominan, kan nggak sulit mencari pemain. Kan gitu. Jadi hubungannya kepada federasinya sebetulnya kalau menurut saya. Jadi logikanya gitu. Sepak bola Indonesia terpuruk itu nggak masuk. Baru kita akan tahu, oh kenapa terpuruk. Coba sekarang PSSI melakukan kompetisi melalui badan liga itu paling aneh sedunia. Liga 2, Liga 1. Anehnya apa? Apabila tim bertanding away gitu, tidak boleh ada supporternya. Harus ada supporter rumah, tuan rumah gitu. Itu akan berjalan sampai 2027. Itu di Liga 2, di Liga 1. Itu kan karena ekses kejadian aja waktu habis Kanjuruhan lah. Iya makanya saya bilang kondisi ini kan kondisi turbulen atau kondisi extraordinary. Kita harus menunggu sampai itu masa inkubasi itu sampai 2027 gitu kan. Nah sekarang kita kembali ke masalah naturalisasi kan. Nah naturalisasi ini apabila dia gagal, apakah kita akan melakukan naturalisasi di event berikutnya? Karena kalau untuk Piala Dunia 2026 nunggu lagi 2030. Menunggu lagi 2034. Kan gitu. Nah, cukup panjang nih, bisa kalau 2030 berarti 6 tahun lagi atau 7 tahun lagi gitu. Nah, ini kan kalau saya memahami ini perlu revolusi nih, revolusi pemikiran gitu loh. Kenapa revolusi pemikiran? Karena pemikirannya tadi pemikiran terbalik. Bagaimana dengan Liga 2 dengan 3 orang asing? Setiap klub ada 26 klub. Bagaimana dengan 8 orang asing di setiap klub? Ada 18 klub. Ada 200 orang itu lebih. Bagaimana dia mau mendapatkan pemain? Walaupun katanya kelompok umur dimasukin. Nah kelompok umur yang berapa? Ada nggak batasan usia untuk senior? Nggak ada. Terus ada statement juga dari Bang Sarman tuh mengenai kalau Bang Sarman jadi ketua PSSI akan nggak ikut AFF ya? Nah itu kan itu lahir 86 zaman Cardono, ya kan? Saya mendapatkan dokumen di kantor FIFA langsung. 3 kali Cardono menulis surat untuk mensahkan AFF ini. FIFA bilang nggak bisa, kamu ada zona di Asia,
bukan Asia Tenggara, gitu loh. Dan itu kenapa tetap berlaku? Lebih pentingnya lagi, saya jelaskan kenapa saya tolak. Karena menjadi peserta kejuaraan AFF ini lebih mudah daripada kejuaraan antar RW. Lebih mudah menghitung dibandingkan dengan ya kan? Kenapa? Brunei, Timur Leste kah, yang lain itu kan bisa ikut tanpa persiapan. Nah, kalau tanpa persiapan, apa yang kita mau dapatkan? Misalkan Indonesia bersiap nih, bahkan pemain naturalisasi dimasukin nih, melawan kelas kambing gitu loh. Apa ukurannya? Dan kompetisi itulah yang menjadi ukuran daripada keberlanjutan. Seandainya kita juara di AFF, apakah kita lolos untuk AFC? Enggak juga. Dan bukan agenda FIFA ya, udah bukan pasti matchday, FIFA matchday. Jadi pemain-pemain naturalisasi kita sekarang ini nggak bisa main karena bukan agendanya FIFA. Jadi kan nanti AFF juga kita pakai tim U22 nih. Gimana menurut Bang Sarman tuh? Ya itu coba mau mubazir karena korbannya banyak. Tapi kan ya itu dia pemain-pemain yang tadinya nggak berkesempatan ikut di timnas yang sekarang dikarenakan dibilang ada pemain diaspora lah. Sekarang bisa ajangnya tuh dipakai ajang yang salah itu. Lebih bagus dia kembali lagi itu tadi. Terus kalau nggak ikut AFF, nah itu pertanyaan orang. Iya. Ya kan? Orang selalu mengatakan kalau nggak ikut AFF, Jepang ikut AFF nggak? Walaupun dia bukan Asia Tenggara. Korea Selatan kan dia punya regionnya sendiri. Nah, kita bikin Asia dong. Timur. Enggak, menurut saya kalau kita tidak ikut AFF itu ada lebih waktu untuk persiapan kejuaraan resmi, yaitu Asia. Atau kita ada juga waktu yang cukup untuk persiapan ikut Olimpiade. Atau kita konsentrasi untuk merebut emas di Asian Games. Kita konsentrasi pun untuk mengambil emas di SEA Games gitu loh. Itu yang harus diketahui. Karena kan sekarang nih, kalau nggak ikut AFF, lah. Saya pernah datang ketemu dengan sekjen AFF loh di Kuala Lumpur itu. Dan itu kantornya aja udah salah. 2 kantor bersamaan di daerah yang sama, apakah benar? Kalau kita lihat, FIFA di Zurich, itu Swiss. Yeah. Di mana kantor federasi Swiss? Di Bern. Yeah. Nah ini kantor sama ya. Jadi banyak hal yang masyarakat harus tahu. Dengan apa? Ya kalau saya berkunjung langsung, saya berhadap langsung. Bahkan waktu saya menutup kantor FIFA, ya, di saat orang berdemo tentang FIFA, di saat orang menghujat FIFA dari beberapa negara, mengatakan ini kantor korupsi, mafia, dan banyak di situ foto Platini, Sepp Blatter dan turunannya. Saya datang dengan Save FIFA, dan saat itu spanduk saya diturunkan. Saya bilang nggak bisa Anda menurun dengan spanduk saya. Kasih reasonnya apa sama? Saya bilang kalau Anda pernah ditangkap juga di Brazil ya? Ya itu biasa. Apa reason saya supaya dia respect sama saya? Saya bilang Anda lihat negara kami berdiri dengan federasi kami berdiri. Jadi waktu federasi kami diterima menjadi anggota FIFA, itu tata jalan. Jalan mulus kita menjadi suatu negara. Beda dengan Anda. Anda mempunyai negara dulu, baru member FIFA. Kalau kami beda. Kami ini sepertinya mirip nanti dengan Palestina, saya bilang. Baru dia respect. Oh gitu Sarman. Iya. Oke, silakan Anda. Nah, untuk FIFA sendiri, saya dipertanyakan. Kenapa Anda berbeda? Different dengan yang lain. Saya bilang, waktu Anda menerima, ya, kami menjadi member, dan itu organisasi tertua buat negara kita, kami merdeka. FIFA pun bilang, tahun 30-an, itu kami butuh member. Jadi kita punya simbiosis. Makanya kalau orang bilang, wah nanti kita dikeluarin FIFA. Enggak. Kita punya stakeholder, kita punya ada neraca, ada penguatan gitu loh.
Tapi pernah di ban aja ya kita ya. Nah itu juga di ban. Pengertian di ban juga FIFA sendiri bilang, saya nanya, FIFA nggak pernah menghukum negara Anda. Awalnya di zaman Jokowi melalui Menpora Imam menyetopkan kompetisi. Kalau menyetop kompetisi dia berakhir menjadi anggota FIFA. Itu. Jadi bukan. Karena dasarnya tadi ya harus ada klub sama kompetisi yang jalan ya. Jadi itu menurut saya ininya apa? Nah, kembali, kenapa apa yang dilakukan oleh MSB sampai hari ini yang mengedukasi seperti ini? Karena kan dia nggak punya ruang untuk menjelaskan apa tuh federasi, apa tanggung jawabnya, apa rencananya, nggak punya ruang. Bagaimana banyak hal untuk kita menuju suatu prestasi nasional gitu loh. Nah, saya dengan beberapa kawan saya yang hari ini sudah banyak menjabat gitu, ya tinggal saya sendiri. Tapi kita selalu berkomunikasi tentang sama seperti hari ini. Ada forumnya terus ya? Ada terus kita. Sama seperti bagaimana konteks Erik, Ketum PSSI, bagaimana konteks STY gitu. Saya katakan kalau Anda bicara Erik dan STY, ini suatu mata uang logam yang siapa yang mau disalahkan? Kalau saya yang salahkan adalah Erik. Ketum PSSI bertanggung jawab. Kenapa? STY ini suatu pelatih ya negara Korea Selatan yang hadir di Piala Dunia 2018. Untuk menjadi pelatih negara Korea Selatan itu bukan pelatih yang seleksinya cecek gitu loh. Ini serius nih gitu loh. Bahkan dia bisa mengalahkan Jerman. Dan waktu itu saya nonton di kota Kazan itu saya nonton. Ya. Nah, dia di-hire-in. Tapi dalam perjalanan dia melatih kita udah sekian tahun ini, nggak terlihat dia pelatih kelas dunia. Karena? Gitu loh. Ya kan? Karena apa? Ya banyak hal. Contoh seperti ini. Kita naturalisasi pemain, tapi dicadangkan. Itu suatu pertanyaan besar. Kenapa dia cadangkan? Habis itu strateginya tidak konsisten gitu loh. Ya kan? Nah, pertanyaannya ada apa nih? Apakah dia tidak independen dalam memainkan pemain atau dia tidak independen dalam strategi? Makanya saya pikir kalau kita menyerang STY dalam konteks ya permainan, saya pikir kurang tepat. Karena apa? Berkali-kali yang harus kita pertanyakan. MSBI dong menyuarakan itu. Nggak kurang-kurang MSBI itu. Makanya orang saya bilang ini musuhnya Erik saya nih. Padahal saya nggak musuh dengan pribadi. Ini federasi loh. Membawa nama 250 juta orang. Nggak main-main ini gitu loh. Sama seperti kita hari ini yang pertama kali. Apakah masyarakat tahu bahwa ada perubahan dari kostum nasional kita? Ada nggak? Saya nggak tahu. Apakah kita udah bukan merah putih lagi? Ini sampai hari ini belum ada informasinya. Merah-merah sama putih-putih ya sekarang. Nah itu. Kalau memang benar ada perubahan, deklarasi dong. Karena sama seperti waktu sebelum kita lolos ya. Vietnam datang ke Indonesia pakai merah-merah. Kita pakai putih-putih tuh. Okay. Kita away ke Vietnam. Vietnam saya datang juga nonton saya. Kalah 3-0 tuh. Vietnam pakai merah-merah. Kita pakai putih-putih. Nah, sama ya. Nanti kita lihat nih. Di 6 negara ini kan Cina. ada Cina. Cina merah-merah. Kita kemarin waktu away pakai putih-putih. Kita lihat nanti. Pada saat Cina datang ke Indonesia kita pakai apa? Hitam-hitam, merah-merah lah. hijau-hijau. Kan gitu. Nah kalau merah-merah berarti harus ada declare bahwa kostum resmi kita yang tercatat di FIFA adalah merah putih. Nah, itu dulu timnas kita tuh merah putih terus. Memang sejarahnya seperti itu. Emang harus didaftarin, harus declare ke FIFA bahwa Indonesia harus merah putih gitu. Enggak seperti juga, kan? begitu. Gitu. Karena kita lihat, pernahkah Jepang pakai merah putih, merah-merah, hitam-hitam gitu, atau yang lebih populer di Brazil lah. Ada nggak dia memakai putih hijau gitu? Dia selalu bercirikan apa? Kuning hijau. Kuning gitu loh. Ini aja sangat mendasar ini. Saya lebih radikal mengatakan bahwa timnas Indonesia kalau benar
kaos timnya merah putih, dia bukan peserta Piala Dunia. Bukan peserta. Jadi nggak usah nangis, nggak usah sedih. Ini bukan timnas Indonesia. Ini timnas naturalisasi itu lebih tepatnya. Nggak usah sebelumnya juga, sebelum eranya STY juga udah merah-merah kita. Ya itu kan dimulai dari zaman siapa? Iwan Bule sampai hitam-hitam. Itulah itulah manfaatnya kalau kita punya pengetahuan, Pak. Kita belajar gitu, datang ke FIFA tuh, buka WC, itu manfaatnya gitu loh. Lebih jauh lagi, manfaatnya kita punya kantor. Maju lagi dong nanti di Ya ini kan saya ketum katakan. PSSI, jadi sore-sore bisa program-programnya bisa dijalanin. Ya itu kan panggilan sejarah. Itu menjadi. Kan udah 4 kali nih. Hmm, Nanti kalau udah 2029 berarti pemilihan lagi ya? enggak, 2027. 2027 ya? 2027. Tapi kan semenjak Nurdin Halid nggak pernah habis waktu masanya. Iwan Bule nggak sampai 4 tahun. Iya. Edi nggak sampai. Lanyala kena suspend, ya kan? Johar juga nggak mulus karena diambil alih oleh Lanyala dalam menjalankan organisasinya. Yang paling lama di Nurdin Halid. Jadi kalau misalkan nanti ini betul kata Erick Thohir, kalau misalkan kalah dengan kemarin dia katakan dia mau mengundurkan diri pada saat kalah Jepang, besok misalkan kalah dengan Arab Saudi, mungkin bergeser bukan Erick yang mengundur tapi STY. Ini kan nggak fair maksud saya gitu loh. Tapi kalau Bang Sarman lihat tuh Erick Thohir videonya tuh dia bilang mundurnya dari programnya. Jadi dia bilang ke pemain, tetap mau dilanjut nggak nih program ini? Lanjut, ya gitu. Kalau nggak ada yang nggak setuju program naturalisasinya. Jadi dia akan mundur dari program naturalisasi, nggak diterusin. Itu sih kalau dilihat dari videonya, bukan mundur sebagai ketum Tapi PSSI. ada akan desakan masyarakat. Hindari rangkap jabatan. Dia mau milih BUMN atau dia milih ketum PSSI. Jadi akan ada satu kejadian ya unpredictable menurut saya. Besok nih pasca menang atau kalah. Kalau kalah pasti ada tuntutan. Dia akan kembali kepada ucapannya. Apakah mundur dari programnya, mundur dari proyeknya, mundur dari sebagainya, saya nggak tahu. Tapi ada satu pertanyaannya, akan desakan dari masyarakat untuk Presiden Prabowo nih, gitu loh. Karena kalau rangkap jabatan sudah kita nikmati, prestasi nggak ada, gitu mudahnya. Jadi kita sebagai masyarakat menunggu political will dari Prabowo akan seperti itu. Kalau ditanya, kalau menang sih aman-aman aja. kenapa? Kalau menang besok aman-aman aja. Ya menang, ya kita senang lah kalau kita menang ya. Iya. Tapi kalau kita kalah, ya kita senang juga gitu loh. Senang kenapa? Ya senang lah. Menang kalah, saya senang aja. Karena itu bukan timnas Indonesia. Kalau kostumnya resmi merah putih, dia nggak pakai merah putih, saya pikir itu bukan timnas Indonesia. Sederhana kan? Jadi harus tetap merah putih ya, kostumnya. Iya memang itu sejarahnya gitu loh. Coba lihat dari tahun 30, seandainya katakanlah kaos merahnya diganti hitam atau kaos merahnya diganti hijau, tapi bawahnya putih, Bos. Itu kan masalahnya, itu kan ciri itu kita gitu loh. Saya juga datang lihat ciri daripada timnas negara-negara Jepang ya. gitu ya. Dia memang seperti itu, biru, makanya terkenal dengan samurai birunya gitu loh. Gitu. Cukup menarik perbincangan kita. Tapi Bang Sarman, waktu juga yang harus misahkan kita karena durasi juga terbatas. Ya. Next kita lebih tajam lagi mengenai ide-ide Bang Sarman bisa diimplementasi oleh masyarakat luas
seperti apa gitu. Karena kan kalau saya lihat juga banyak lihat di berita-berita tentang program-programnya Bang Sarman apabila jadi ketua umum PSSI. Saya juga ada baca juga. Jadi next kita bisa lebih tajam lagi untuk program-program calon ketua umum selanjutnya. Gitu. Jadi kita akhiri perbincangan kita yang menarik dengan Bang Sarman. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses dan yang dicita-citakan Bang Sarman terhadap sepak bola Indonesia tetap berlanjut. Siap.